Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afif dari UPBJJ Jakarta. Kali ini kita akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja kita soalnya. Nah, soalnya di sini ya, kita disuruh untuk Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end. Berarti kita pakai front end saja. Sehingga data-datanya yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama tugas praktik ini. Berarti untuk data JS-nya sudah ada dari tutornya atau dosen yang ngasih. Oke, pertama, buatlah 4 halaman website berikut ini. Berarti 4 halaman ya. Ada halaman login, yaitu login HTML menggunakan HTML. Di dalam halaman login itu ada input email dan password, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email password yang Anda masukkan salah. Berarti harus ada pop-up. Dan poin keempat, terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Karena kita buatnya tanpa backend, kita buat modal boxnya saja. Ini lupa passwordnya nanti nggak bisa diituin, dan daftar juga nggak bisa soalnya tidak ada database-nya. Nah, ini adalah contoh dari itunya ya. Ini bukan punya saya, ini kita lagi bacakan dulu soalnya. Dan yang kedua ada menu dashboard, yaitu kita pakai dashboard HTML pakai kode HTML. Menu utama yang terdiri dari tombol navigasi ya, informasi bahan ajar sudah pasti, tracking pengiriman ya, laporan, ada monitoring proses DO bahan ajar, rekap bahan ajar, histori transaksi bahan ajar, dan tampilkan greeting berdasarkan waktu local time ya. Untuk contohnya kurang lebih begini. Dan di dashboard menu ada lagi input DO order ya. Ketika kita tombol cari tekan, kita masukin DO nya, nomor delivery order, kita masukin DO nya, nanti akan muncul nama mahasiswa, status pengiriman, dan lain-lain. Ini contohnya. Dan di dalam dashboard ada stok bahan ajar ya, yaitu pakai HTML, stock.html, menampilkan secara dinamis dari data dummy pada JS. Berarti datanya data dummy yang dikasih nanti di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Untuk menambahkan stok baru ya, fitur menambahkan berarti, tapi tidak bisa menambahkan. Untuk strukturnya folder kayak begini, ada indeks HTML, dashboard, tracking, stock, CSS yaitu fungsinya untuk style webnya, dan JS untuk scriptnya ya. Untuk logo OT nya opsional, tapi di sini saya menggunakan logo OT. Nah, ini petunjuknya ya. Ini dikasih referensinya. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini ya, di sini kita sudah ada yang namanya index, dashboard, login, stock, dan tracking. Oke, yang otomatis sudah bisa semua. Ini untuk stylenya ya, untuk kode stylenya, dan image-nya ada image UT, background nih UT ya,
Oke, langsung saja kita running open with live server. Oke. Untuk masuknya ya, untuk halaman pertama kayak begini, kita bisa tinggal klik masuk atau lihat demo tanpa login. Kita bisa lihat demo tanpa login, kita bisa masuk tanpa masukin email. Oke, kita masuk. Nah, karena di sini kita menggunakan data dummy, kita dianjurkan pakai akun uji data ya. Karena di sini datanya data dummy ya yang sudah diberikan, saya mengotak-atik sedikit. Saya cuma menambahkan yang tadinya tidak ada nama saya. Saya tambahkan nama saya supaya bisa masuk pakai nama saya, bukan nama orang. Oke. Langsung kita masukin nama saya, Afif ut.ac.id. Oke. Ini untuk halaman dashboardnya ya. Oh iya, sebelum itu kita akan tes dulu ya. Kita akan tes di poin ketiga ini, apakah muncul pop-up alertnya ya. Tadi kan kita udah berhasil masuk tuh pakai nama kita ya, .ac.id. Sekarang kita akan sengaja salah passwordnya. Oke, nih email password yang ada masukkan salah. Udah ya, benar. Dan untuk di sini ada tombol lupa password ya. Kita masukkan email kita, terus kita bisa daftar ya. Tapi ini nggak bisa masuk kalau kita masukin nama, email, password, nggak akan masuk ke database soalnya kita nggak punya backend. Kita cuma simulasi sementara saja pakai front end. Oke, kita langsung login aja lagi. Nah, di sini ada total bahan ajar ada 5, total stoknya ada 1587 dan DO aktifnya ada 2. Ini kenapa ada DO aktif? Karena di data dummy-nya nih, di data dummy-nya ada DO yang aktif ada 2. Saya tidak nambahin nama saya karena ya enggak aja gitu kan. Nah, ini ada 2 data tracking ya. Untuk nomor DO-nya ini. Oke, jadi ada 2 nomor DO. Oke. Untuk selanjutnya ada menu informasi bahan ajar, informasi stok ya kan, ini bahan ajar, tracking pengiriman ya, tracking pengiriman, laporan, ini saya jadikan satu ya, laporan dan monitoring, dan histori transaksi bahan ajar. Nih, ada histori transaksi bahan ajar. Saya menambahkan role UPBJJ UT dan lokasinya UPBJJ Jakarta. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke ketiga ya, dashboard menu, input nomor order. Kita bisa masuk ke tracking pengiriman. Kalau saya, ketika ada tombol cari ditekan akan bertampil, berarti ini tombol cari ya. Kita masukin nomor DO-nya dulu. Contoh, kita akan mengambil nomor DO ini, kita copy saja, terus masuk ke pencarian ini, kita hapus sisanya ya. Oke, tinggalkan seperti ini, kita cari. Nah, ada nomor DO, ada nama Agus Pratnoto, ekspedisinya pakai Pos Indonesia, tanggalnya 25, nomor 0805 ya, 25. Oke. Dan coba kita satu lagi, yang ini kita akan cari lagi. Oke, namanya Rina Wulandari, ekspedisinya JNE, tanggal dia memesannya. Oke, ada detail pengirimannya.
ada total harganya juga. Oke. Dan di sini saya menambahkan fitur, kalau nggak salah saya menambahkan fitur. Nah, ini untuk date-nya ya, untuk time-nya, dia ngikutin jam dan ngikutin tanggal. Sekarang tanggal di sini tanggal 23 ya, 23 November 2025 jam 00.45, berarti malam, tengah malam. Nah, ini tanggalnya benar 23, 10 dan 25. Oke. Untuk kodenya kayak begini ya, kode-kodenya ini bisa begini karena di link ya, ini pakai link di link data JS nya dan main JS nya. Oke. Ini dan stylenya. Oke. Sepertinya sudah semua apa yang disuruh ya. Apa yang disuruh saya sudah lakukan semua. Sudah ada tracking bahan ajar. Untuk dashboard menunya kurang lebih seperti ini ya kan, dan malahan saya menambahkan untuk date-nya ya, untuk tanggal dan waktu. Selamat siang, kalau siang ya siang, kalau pagi ya pagi, kalau sore ya sore, kalau malam ya malam. Dan dashboard di menu, untuk di tombol halaman loginnya tadi kita udah cek ya, halaman pop-up-nya dapat muncul, dan lupa password dan daftar saya menggunakan modal box. Oke. Kita logout saja. Baik, segitu saja ya, segitu saja tugas satu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.